Risiko serangan jantung memang meningkat 2 kali lipat setelah usia 65. Namun, ini bukanlah takdir penuaan yang tak terhindarkan. Sebaliknya, pemicu utamanya seringkali adalah kebiasaan sehari-hari yang luput dari perhatian kita. Sebagai seorang spesialis jantung, saya terlalu sering menyaksikan bagaimana banyak pasien sebetulnya bisa tetap sehat jika saja mereka tahu apa yang perlu dilakukan. Karena itu, saya ingin berbagi 10 kebiasaan sederhana yang terbukti melindungi arteri, menurunkan tekanan darah, dan mengembalikan kekuatan jantung Anda tanpa perlu mengandalkan obat-obatan. Menariknya, salah satu kebiasaan ini mungkin sudah menjadi bagian dari rutinitas Anda saat ini. Dan mungkin itulah yang paling esensial. Jantung Anda tidaklah menua sendirian. Ia adalah organ yang sangat responsif, terpengaruh oleh setiap asupan makanan, setiap tarikan napas, bahkan setiap stres tersembunyi yang Anda bawa. Setelah usia 65, akumulasi kebiasaan-kebiasaan kecil ini, baik yang baik maupun yang buruk, mulai menunjukkan dampaknya. Namun, penyembuhan tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya membutuhkan kesadaran terhadap apa yang selama ini coba disampaikan oleh jantung Anda. Ke-10 langkah berbasis sains ini lebih dari sekadar tips. Mereka adalah penjaga kehidupan. Mari kita telusuri setiap langkahnya bersama, satu demi satu, dengan perlahan dan penuh perhatian. Nomor 1. Hidrasi optimal. Mengapa darah kental menjadi beban jantung Anda? Kita sering memandang air sebatas pelengkap pencernaan atau penambah energi. Namun, bagi jantung Anda, hidrasi adalah kunci kelangsungan hidup. Ketika asupan air tidak mencukupi, darah Anda menjadi lebih pekat dan kental. Kondisi ini memaksa jantung bekerja ekstra keras untuk memompanya melalui pembuluh darah. Bayangkan seperti mencoba mengalirkan sirup kental melalui selang. Semakin pekat cairan, semakin besar tekanan yang dibutuhkan di dalamnya. Seiring waktu, tekanan berlebih ini dapat merusak dinding arteri, meningkatkan risiko penggumpalan darah, dan secara diam-diam menaikkan tekanan darah. Sebuah studi dari Harvard Medical School pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa lansia yang mengonsumsi kurang dari 1,5 liter air per hari memiliki risiko kejadian kardiovaskular 45% lebih tinggi. Ini bukan karena dehidrasi yang menyebabkan rasa haus, melainkan karena sirkulasi darah yang lebih pekat dan kurang efisien. Saya teringat Edward, seorang pasien berusia 68 tahun. Ia tidak pernah merasa haus dan hanya minum saat makan. Namun, ia sering mengalami pusing dan tekanan darahnya terus meningkat. Kami hanya mengubah asupan airnya, menyebarkannya secara merata sepanjang hari. Dalam waktu 6 minggu, angka-angkanya stabil. Ia merasa lebih ringan dan, yang mengejutkan, lebih waspada. Solusi sederhana untuk Anda. Mulailah hari Anda dengan segelas air hangat sebelum minum kopi. Kemudian, usahakan minum 6 hingga 8 gelas air sepanjang hari, bukan sekaligus, tetapi secara bertahap. Ingatlah, jika Anda hanya minum saat haus, jantung Anda mungkin sudah bekerja di bawah tekanan. Nomor 2, jauhi asap. Kerusakan tersembunyi dari rokok yang bertahan lama. Bahkan jika Anda sudah bertahun-tahun berhenti merokok, gaungnya mungkin masih terukir secara diam-diam di arteri Anda. Nikotin tidak hanya merusak paru-paru, ia juga mengeras pembuluh darah, memicu peradangan, dan seiring waktu mengubah arteri yang seharusnya elastis menjadi kaku dan rapuh. Kekakuan ini memaksa jantung Anda memompa lebih keras setiap kali berdetak, hingga suatu hari ia tidak mampu lagi. Namun, yang sering tidak disadari banyak orang adalah asap rokok pasif dapat menimbulkan efek serupa. Jika Anda tinggal dengan perokok atau sering berada di lingkungan berasap, arteri Anda juga menyerap kerusakan tersebut. American Heart Association 2019 mengkonfirmasi bahwa orang dewasa yang lebih tua yang terpapar asap rokok pasif secara teratur memiliki risiko kejadian kardiovaskular 25% lebih tinggi, bahkan jika mereka sendiri tidak pernah merokok. Saya tidak akan pernah melupakan Lorraine, 72 tahun. Ia sudah tidak menyentuh rokok selama 30 tahun. Namun suaminya merokok di dalam rumah mereka hingga baru-baru ini. Ketika Lorraine mulai merasakan sesak dada dan napas pendek, angiogramnya menunjukkan adanya penyumbatan awal. Bukan paru-parunya yang bermasalah, melainkan arterinya yang masih bereaksi terhadap paparan bertahun-tahun. Langkah perubahan.
Jika Anda masih merokok, bicarakan dengan dokter Anda tentang program berhenti merokok. Banyak program kini tersedia secara gratis atau ditanggung asuransi. Jika Anda sudah berhenti, syukuri itu, namun tetap periksakan sirkulasi darah Anda. Jika Anda berada di lingkungan berasap, pastikan rumah Anda memiliki ventilasi yang baik dan minta orang yang Anda cintai untuk merokok di luar. Jantung Anda berhak mendapatkan udara bersih, karena tubuh mengingat dampaknya jauh setelah asap menghilang. Nomor 3. Bergeraklah. Perisai jantung 30 menit yang esensial. Jantung Anda diciptakan untuk bergerak. Tidak perlu cepat atau terlalu memaksakan diri, cukup secara teratur. Saat Anda berdiam diri terlalu lama, di sofa, di meja, bahkan selama tidur siang yang panjang, aliran darah melambat, sirkulasi melemah, dan aliran yang lambat ini menjadi kondisi ideal bagi terbentuknya gumpalan darah, terutama pada pembuluh yang menua. Sebuah studi tahun 2021 oleh Harvard Medical School menemukan bahwa berjalan kaki hanya 30 menit sehari dapat mengurangi risiko serangan jantung pada lansia hingga 48%. Ini bukan tentang menjadi atletis, ini tentang ritme, membiarkan jantung Anda melakukan apa yang dirancang untuk dilakukannya, memompa dengan tujuan. Saya teringat Bapak Jackson, 76 tahun, seorang pemain catur dan pendengar radio yang bangga. Ia pernah mengatakan kepada saya bahwa ia bisa duduk selama 6 jam tanpa bergerak. Setelah ketakutan akan stroke ringan, kami memulainya hanya dengan 10 menit jalan kaki santai di sekitar tamannya pagi dan sore. Dalam 2 bulan, energinya membaik, tekanan darahnya turun, dan yang terpenting ia berkata, "Saya merasa seperti diri saya lagi." Kebiasaan yang bisa Anda terapkan. Atur pengingat setiap jam saat Anda duduk untuk berdiri, meregangkan tubuh, atau berjalan ke dapur. Cukup 1-2 menit untuk memulai kembali sirkulasi. Dan jika Anda bisa mencapai total 30 menit gerakan setiap hari, dibagi menjadi beberapa bagian, itu adalah perisai pelindung Anda. Darah yang diam ibarat kolam yang stagnan, namun darah yang bergerak adalah kehidupan yang mengalir maju. Sudahkah Anda memperhatikan bagaimana tubuh Anda terasa pada hari-hari Anda bergerak dibandingkan dengan hari-hari Anda tidak bergerak? Nomor 4. Waspada garam. Berlebih, ancaman tersembunyi dari makanan olahan. Garam mungkin tidak terasa menyakitkan di lidah, tetapi ketika mencapai arteri Anda, tekanannya lebih besar dari yang Anda kira. Kebanyakan orang tahu garam dapat menaikkan tekanan darah, tetapi mereka sering membayangkan itu hanya berlaku saat mereka menaburkan garam dari botol. Faktanya, lebih dari 70% natrium yang dikonsumsi sebagian besar lansia berasal dari makanan olahan, sup kalengan, daging olahan, makanan beku, roti, bahkan camilan sehat pun bisa mengandung natrium tinggi. Secara biologis, ketika Anda mengonsumsi terlalu banyak garam, tubuh Anda akan menahan air untuk mengencerkannya. Cairan ekstra ini meningkatkan volume darah total Anda, layaknya menambah galon air ke tangki yang sudah penuh. Akibatnya, lebih banyak tekanan di dalam arteri Anda. Seiring waktu, tekanan ini mengeras dinding pembuluh darah dan membebani jantung. American Heart Association 2020 merekomendasikan lansia membatasi natrium hingga 1.500 mg per hari. Namun rata-rata asupan hampir 2 kali lipat dari itu. Sebagian besar terjadi secara pasif tanpa Anda sadari. James, 70 tahun, mendatangi saya setelah stroke ringan. Ia bersumpah hampir tidak menggunakan garam, tetapi ketika kami melihat catatan makanannya, pelaku sebenarnya muncul. Makanan instan, pretzel kemasan, bahkan roti untuk toast. Ia tidak tahu, setelah sebulan melakukan penggantian, sayuran segar, kaldu rendah natrium, herbal pengganti garam, tekanan darahnya turun secara alami. Coba ini, baca satu label makanan hari ini, cukup 1. Perhatikan kandungan natrium per porsi, lalu perhatikan berapa porsi yang Anda makan. Satu momen kesadaran itu dapat menyelamatkan jantung Anda dari tekanan tersembunyi selama setahun. Nomor 5. Jangan lupakan screening saat keheningan menyembunyikan bahaya. Beberapa risiko jantung paling berbahaya sama sekali tidak menimbulkan gejala. Tekanan darah tinggi tidak menyebabkan nyeri. Kolesterol tinggi tidak menimbulkan sensasi menyengat.
Dan penyumbatan arteri bisa menumpuk selama bertahun-tahun tanpa satupun gejala hingga akhirnya terjadi sesuatu yang fatal. Itulah mengapa screening rutin bukan hanya rutinitas, melainkan penyelamat nyawa. CDC melaporkan bahwa hampir 1 dari 3 orang dewasa Amerika di atas 60 tahun menderita hipertensi yang tidak terdiagnosis. Banyak yang merasa baik-baik saja sampai kejadian jantung mendadak mengungkap kebenarannya. Saya teringat Rosa, 67 tahun. Ia datang ke kantor saya dengan senyum ceria, bugar, tanpa keluhan apapun. Namun, ketika kami melakukan pemeriksaan laboratoriumnya, kadar kolesterol LDL-nya sangat tinggi dan tekanan darahnya diam-diam melonjak. Tapi saya merasa baik-baik saja, katanya. Itulah jebakannya. Kami segera memulainya dengan rencana gaya hidup. Hari ini ia masih bebas obat, karena kami berhasil mendeteksinya tepat waktu. Langkah praktisnya, periksa tekanan darah Anda setiap minggu di rumah. Dapatkan panel lipid lengkap dan A1C setiap tahun. Jangan menunggu gejala muncul. Jadikan ini sebuah ritme, seperti menyikat gigi, namun untuk jantung Anda. Bayangkan seperti memeriksa oli di mobil Anda. Anda tidak menunggu hingga mesin berasap. Anda memeriksanya karena biaya ketidaktahuan terlalu tinggi. Nomor 6. Keluar dari lingkaran stres ketika tekanan berasal dari dalam diri. Tidak semua tekanan muncul di pembuluh darah Anda. Beberapa di antaranya bermula dari pikiran Anda dan berakhir di jantung Anda. Stres kronis melepaskan 2 hormon utama, kortisol dan adrenalin. Ketika kadar hormon ini tetap tinggi, mereka akan menyempitkan pembuluh darah Anda, meningkatkan detak jantung, dan memicu peradangan. Ini seperti meminta jantung Anda untuk berlari maraton, padahal Anda sedang duduk diam. Sebuah studi dari American Psychological Association 2021 menemukan bahwa pria di atas 60 tahun dengan stres emosional kronis memiliki kemungkinan 2 kali lebih tinggi mengalami kejadian jantung, bahkan jika hasil laboratorium mereka terlihat normal. Saya memikirkan Henry, 69 tahun. Ia tidak pernah merokok, makan dengan baik, dan berjalan setiap pagi. Namun, ia kehilangan istrinya selama pandemi dan tidak pernah benar-benar pulih dari duka. Nyeri dadanya dimulai 6 bulan kemudian. Tes menunjukkan masalah kecil, tetapi jantungnya berada di bawah tekanan konstan, bukan dari makanan atau kebiasaan, melainkan dari kesedihan yang belum ia lepaskan. Jadi, apa yang bisa membantu? Ciptakan ritual tenang harian selama 10 menit, tanpa layar, tanpa kebisingan. Buat jurnal hati, tuliskan 1 hal yang Anda syukuri dan 1 hal yang perlu Anda lepaskan. Jika perlu, bicarakan dengan seseorang. Stres tidak terlihat, tetapi kerusakannya nyata. Pembuluh darah Anda seperti terowongan lembut. Stres mengencangkannya, menyempitkannya, membuat jalan lebih sulit bagi darah Anda untuk melakukan perjalanan. Biarkan kedamaian melebarkannya kembali. Mungkin apa yang selama ini Anda sebut kelelahan adalah cara tenang jantung Anda meminta ketenangan. Nomor 7. Waspada gula darah. Korosi arteri yang tersembunyi. Anda tidak perlu menderita diabetes agar gula merusak jantung Anda. Ketika gula darah naik, bahkan sedikit, ia mengikis dinding arteri Anda seperti amplas. Seiring waktu, abrasi berulang ini melemahkan lapisan dalam, menyebabkan peradangan. Saat itulah kolesterol menyelinap masuk dan membentuk plak. Bahayanya bukan gula yang Anda rasakan. Itu adalah gula yang tidak Anda lihat, terutama setelah makan. Sebuah studi tahun 2022 dari Johns Hopkins menunjukkan bahwa orang dewasa di atas 65 tahun dengan lonjakan glukosa pasca makan di atas 140 mg per desiliter memiliki risiko kekakuan arteri 62% lebih tinggi. Bahkan jika glukosa puasa mereka normal. Saya ingat Helen, 71 tahun. Glukosa puasanya selalu baik-baik saja, jadi ia tidak pernah khawatir. Namun, ia sering merasa lelah setelah makan siang, dan terkadang jantungnya terasa seperti berdetak tidak teratur. Kami melakukan tes glukosa pasca makan. Ia mencapai puncaknya pada 168. Setelah mengubah makanannya untuk menyertakan lebih banyak serat, berjalan selama 10 menit setelah makan, dan mengurangi minuman manis, angka-angkanya turun dalam beberapa minggu. Begitu pula kelelahannya. Inilah kebiasaannya. Seimbangkan setiap makanan dengan protein, lemak, dan serat. Bukan hanya karbohidrat. Berjalanlah 5-10 menit setelah makan untuk mengurangi lonjakan. Minta dokter Anda untuk tes glukosa pasca makan.
Bukan hanya puasa, pikirkan arteri Anda seperti tepi sungai, arus yang lembut menjaganya tetap kuat, tetapi ketika gula membanjiri terlalu cepat, itu mengikis sisinya dan akhirnya mengubah jalannya. Nomor 8. Mengelola kolesterol. Membersihkan saluran pipa jantung. Kolesterol itu sendiri tidaklah jahat. Tubuh Anda membutuhkannya untuk membangun sel dan hormon. Namun, ketika LDL, kolesterol jahat, naik terlalu tinggi, ia mulai menempel. Bayangkan arteri Anda seperti pipa dapur. Ketika lemak dan kotoran menumpuk di bagian dalam, aliran air melambat, tekanan menumpuk, dan akhirnya semuanya tersumbat. Itulah yang dilakukan kelebihan LDL di dalam pembuluh darah Anda. Ia membentuk plak yang menyempitkan jalur yang harus dilalui darah Anda setiap detik. Sebuah studi tahun 2020 dari American College of Cardiology menemukan bahwa lansia dengan kadar LDL di atas 130 mg per desiliter memiliki risiko serangan jantung hampir 2 kali lipat, bahkan ketika tekanan darah dan glukosa terkontrol. Biarkan saya bercerita tentang Arthur, 73 tahun. Ia memiliki kebiasaan yang baik. Jalan kaki setiap hari, berat badan sehat, tidak merokok. Namun ia menghindari tes kolesterol karena saya merasa baik. Suatu hari tekanan dada membuatnya dilarikan ke UGD. LDL-nya 162. Setelah beberapa bulan perubahan diet, lebih banyak oat, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan suplemen omega 3, angka-angkanya turun. Begitu pula rasa takut yang mengikutinya setiap pagi. Jadi inilah kebiasaan Anda. Periksakan panel lipid Anda setiap tahun. Konsumsi serat larut setiap hari. Oat, apel, kacang-kacangan. Tambahkan omega 3 dari ikan atau biji rami untuk mengurangi LDL dan peradangan. Arteri Anda tidak meminta kesempurnaan. Mereka hanya meminta untuk tetap cukup bersih agar hidup Anda terus mengalir. Nomor 9. Tekanan yang tak terasa. Mengapa tekanan darah harus dipantau? Anda bisa memiliki tekanan darah tinggi yang berbahaya dan merasa sangat baik-baik saja. Itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Tidak seperti nyeri dada atau pusing, hipertensi itu diam. Ia merayap perlahan, mengikis arteri, menebalkan otot jantung, dan meningkatkan risiko stroke, kerusakan ginjal, serta gagal jantung, semuanya tanpa gejala. Menurut CDC, 2021, lebih dari 60% orang dewasa di atas 65 tahun memiliki tekanan darah tinggi, namun hampir setengahnya tidak memantaunya secara teratur. Banyak yang berasumsi jika mereka tidak merasa sakit, mereka pasti baik-baik saja. Saya merawat Robert, 74 tahun. Ia aktif, bahagia, bermain tenis setiap akhir pekan. Namun, setelah screening rutin, tekanan sistoliknya kembali 168. Ia berkedip bingung, tapi saya merasa baik-baik saja, katanya. Kami mulai melacak bacaannya setiap minggu di rumah, menyesuaikan asupan garam, tidur, dan menambahkan latihan pernapasan pagi. Dalam 3 bulan, ia kembali ke zona aman, tanpa perlu pil. Kita berjalan bersama di sini. Inilah pilihan Anda. Pilih saja 2 dari 9 kebiasaan ini. Tuliskan, latih setiap hari selama sebulan ke depan. Kemudian periksa kembali. Jantung Anda mungkin tidak berbicara keras, tetapi ketika merasa aman, ia akan memberitahu Anda. Jadi tarik napas, lalu tanyakan pada diri Anda, kebiasaan mana dari 10 ini yang sudah memanggil nama saya? Biarkan itu menjadi jangkar Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.